Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Sudah 7 tahun terpidana Jessica Wongso menjalani hukumannya. Sejak vonis penjara 20 tahun dijatuhkan pada November 2016, Jessica Wongso menghuni rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Para penasihat hukumnya seperti Otto Hasibuan dan Hidayat Bostam mengaku sering menjenguk Jessica. Momen viralnya kasus kopi sianida rupanya bertepatan dengan ulang tahun Jessica yang ke-35 tahun pada 9 Oktober 2023. Saat itu sejumlah kuasa hukumnya hadir merayakan dan memberikan ucapan selamat ulang tahun. Kira-kira kado apa yang diharapkan Jessica pada ulang tahunnya kali ini? Dan bagaimana pula kondisi terbarunya? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jessica Wongso. Ucapan itu disampaikan Hotman melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam postingannya, pengacara kondang tersebut mengunggah judul berita online yang menunjukkan foto Jessica tengah duduk bersama kuasa hukumnya. Tidak hanya mengucapkan selamat ulang tahun, Hotman juga memberikan nasihat untuk Jessica. Hotman menyarankan agar perempuan yang tengah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur itu untuk mencari kesibukan di dalam sel. Dalam unggahan yang sama, Hotman mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apakah pemilik nama asli Jessica Kumala Wongso itu bersalah atau tidak dalam kasus kopi sianida. Hanya saja dia meyakini satu hal. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Pasal 183 KUHP, Jessica seharusnya bebas dari tuduhan pembunuhan dan hukuman 20 tahun penjara. Ini karena tidak ada cukup bukti yang menunjukkan perempuan tersebut meracuni Wayan Mirna Salihin dengan sianida. Pada hari ulang tahunnya, tim penasihat hukum Jessica Wongso turut merayakan ulang tahun wanita berkebangsaan Australia itu. Diketahui ada 3 orang dari tim penasihat hukum Otto Hasibuan yang mendatangi Lapas Perempuan Pondok Bambu. Mereka adalah Elizabeth Batubara, Hidayat Bostam, dan Surdame Purba. Ketiganya terlihat mendatangi lapas tempat Jessica ditahan sambil membawa kejutan. Disebutkan Hidayat Bostam ia mendapat banyak titipan hadiah dari para pendukung Jessica, salah satunya adalah sandal jepit berwarna biru. Selain sandal, tampak juga tas berbentuk kotak yang sepertinya digunakan untuk membawa kue ulang tahun. Pengacara Hidayat Bostam mengatakan, jika Jessica sebenarnya mendapat banyak hadiah di rumah, namun karena keterbatasan tidak semua bisa dibawa ke tahanan. Selain tim pengacara, ulang tahun Jessica Wongso itu pun turut dimeriahkan oleh para pegawai di lapas. Beberapa waktu sebelumnya Hidayat Bostam sempat menjenguk Jessica yang mengingatkan Jessica soal hari ulang tahun yang sudah dekat. Saat itu Hidayat menanyakan kado apa yang diinginkan oleh teman kuliah mendiang Mirna Salihin itu. Alih-alih senang, Jessica Wongso tidak menanggapi nada suara Hidayat yang mencoba menghibur dia. Namun sejak dulu hanya satu kado yang diinginkannya, yakni kebebasan. Setiap kali menjenguk kliennya, Hidayat Bostam selalu mendengar kalimat yang sama. Yang membuatnya sedih, Jessica selalu bertanya sampai kapan ia harus mendekam di penjara. Dan ketika sang pengacara hendak pulang, Jessica Wongso selalu mengingatkannya bahwa dia tidak bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Di tengah ramainya perbincangan publik mengenai perkara ini, sehari sebelum ulang tahunnya, viral di media sosial surat hasil scan yang diduga ditulis oleh Jessica Wongso dari dalam jeruji besi untuk temannya yang bernama Tami. Surat itu dibagikan oleh TikToker kondang @aubimax. Dalam surat itu Jessica mengucapkan terima kasih pada Tami atas sepatu yang diterimanya. Jessica mengaku ukurannya pas dan sering digunakannya saat berolahraga. Jessica Wongso juga tampak antusias mendengar update kehidupan temannya. Sang teman disebut mendapat pekerjaan dari grup WhatsApp yang bersimpati pada kasus kopi sianida yang menjeratnya. Dia pun menyatakan keinginannya kembali berkumpul bersama teman-temannya suatu saat nanti jika ia bebas. Lebih lanjut, wanita kelahiran Jakarta tersebut juga mengungkapkan kondisinya yang sehat, sebab ia rutin berolahraga dan sibuk membantu petugas. Selama di sel, Jessica juga ternyata sering merajut. Dia berjanji akan memberikan hasil rajutannya untuk Ibunda Tami. Diungkap Jessica selama di penjara, dia juga sudah tidak lagi meminum kopi.
Ia juga mengungkap tentang reaksi tubuhnya di awal-awal berhenti mengonsumsi kopi. Sejak divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kematian Wayan Mirna Solihin, kondisi Jessica Wongso tak banyak berubah. Menurut kuasa hukum Hidayat Bostam, Jessica tampak kurusan. Rambutnya masih panjang seperti kali pertama muncul di ruang sidang kasus kopi sianida. Hidayat Bostam menyebut kliennya tegar menghadapi hukuman 20 tahun penjara akibat kasus kopi sianida yang menggemparkan masyarakat Indonesia pada 2016. Ia menyebut Jessica Wongso tegar dari luar, namun dalam hatinya tak ada yang tahu, tak ada yang bisa menebak. Jessica cantik senyumnya, baiknya, sabarnya, tenang, tapi nggak tahu hatinya. Sedih hatinya, malam nangis, pasti manusiawi. Demikian Hidayat Bostam menggambarkan kondisi terkini Jessica Wongso. Dalam kabar terbaru beredar video mengenai Jessica Wongso yang sempat menolak untuk pindah dari sel tikus, yakni sebutan untuk sel sempit yang dipakai untuk menghukum para narapidana yang membahayakan. Video tersebut diunggah melalui YouTube Close the Door yang dipandu Deddy Corbuzier. Saat itu seorang petugas lapas menawarkan kepada Jessica untuk pindah ke sel yang baru. Namun dalam video tersebut Jessica menolak. Jessica mengaku tak ingin satu sel dengan tahanan lain. Ia merasa betah di dalam sel yang telah ditinggalinya selama 3 tahun saat video itu diabadikan. Bahkan ia mengaku 100% yakin tak ingin pindah. Kalau mau, hal itu sudah dilakukannya sejak dulu. Jessica mengaku betah di sel yang dihuninya lantaran bisa melakukan meditasi dan kegiatan lainnya. Di situ menurut Jessica ia bisa melakukan banyak hal, termasuk ngobrol dengan para polisi wanita. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan sempat menyebut bahwa kliennya itu lebih memilih ditaruh di sel tikus daripada harus mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Otto melihat kondisi Jessica di dalam sel tikus sangat memprihatinkan. Kondisinya lemas hingga matanya kering. Namun ia tetap bertahan di sana lantaran yakin dirinya tak melakukan apa yang dituduhkan. Karena tak tahan melihat penderitaan kliennya, Otto Hasibuan sempat membujuk wanita 35 tahun itu supaya mengajukan gerasi agar masa penahanannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur bisa diringankan. Namun saat tahu syarat pengajuan gerasi harus mengakui kesalahan telah menaruh sianida di cangkir Mirna, Jessica menolak. Sebab sampai hari ini dia tidak merasa melakukan itu.